Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Pada pagi hari ini izinkan saya yang ntar ya, aku pindah laptop dulu. Iya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Perkenalkan saya Nursin dari SDN 4 Kalianyar, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, calon guru penggerak angkatan 4. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif. Sebelumnya, saya mohon izin untuk share screen dulu. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya saya sampaikan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Agenda pada kali ini yang pertama pembukaan dan perkenalan, presentasi konsep, tanya jawab, dan refleksi. Untuk membuka agenda pada hari ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillah. Capaian yang perlu dicapai pada modul budaya positif yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang di sekolah yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya capaian khusus yang perlu dicapai pada pembelajaran hari ini yaitu pemaparan hari ini. Yang pertama, mendemonstrasikan konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal, eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Capaian yang kedua, menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid
untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah strategi aksi nyata yang efektif dan mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang mengembangkan karakter murid. Yang terakhir bersifat reflektif kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, Bapak Ibu, budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat atau fungisida yang mengganggu hidup tanaman padi. Ini sesuai dengan konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara dalam lampiran dasar-dasar pendidikan. Jadi peran guru adalah untuk membimbing, membina, memperbaiki, serta mengarahkannya. Tidak jauh berbeda dengan peran seorang petani. Itulah peran guru. Yang selanjutnya tentang eksplorasi konsep. 1. Perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. 2. Arti disiplin dan 3. Motivasi perilaku manusia. Tiga, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan perubahan paradigma. Ini ada gambar sebuah kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda mencoba mengubah atau membuka dengan berbagai cara. Apa yang akan terjadi? Apakah kita tetap mempertahankannya atau kita akan melepasnya begitu saja? Nah, perubahan teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada perubahan paradigma ini, kita perlu sadari bahwa sebagai guru tidak punya hak untuk mengontrol murid. Tidak punya kekuatan atau daya upaya untuk mengontrol murid. Yang kedua bahwa kritik untuk membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter itu hanya sebuah ilusi. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga termasuk ilusi. Nah, yang terakhir bahwa kita sebagai guru, sebagai orang dewasa, merasa berhak untuk memaksa merupakan suatu ilusi. Maka paradigma inilah yang perlu kita rubah sebagai seorang guru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Pertama, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
teori kontrolnya, maka kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain mengontrol saya, bisa mengontrol saya. Kenyataannya bahwa hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya, murid juga tidak bisa kita kontrol. Hanya mereka sendiri yang bisa mengontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah suatu bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang lebih possible untuk diterapkan kepada anak. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol adalah model berpikir menang atau kalah. Apakah makna disiplin? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin berasal dari kata bahasa Latin yaitu disciplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri atau murid menurut Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, dengan motivasi internal ini, kemungkinan orang akan jauh lebih termotivasi ketimbang dari motivasi eksternal. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, dan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Pada filosofi ini artinya merdeka itu manusia terlepas dari perintah-perintah orang lain, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Tidak hanya diperintah, tidak hanya disuruh. Nah, ini konsep yang perlu diterapkan oleh seorang guru dalam mendidik. Selanjutnya, Bapak Ibu, tentang budaya positif. Yang pertama adalah tentang peraturan kelas. Setelah peraturan kelas ini disepakati, akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas ini sudah dilaksanakan dalam lingkungan sekolah, lingkungan kelas akan menjadi lingkungan yang positif, yang selanjutnya akan berkembang menjadi sebuah budaya, yaitu budaya yang positif. Nah, mari kita bandingkan keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa ketika mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak.
Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kalau hanya sekedar aturan, kemungkinan banyak orang yang merasa terpaksa. Tetapi ketika sudah menjadi suatu keyakinan, contohnya mengapa kita harus memakai helm ketika berkendara roda 2, maka seseorang tersebut, peraturan tersebut akan menjadi sebuah kebutuhan, sehingga menjadi suatu keyakinan bahwa helm adalah kebutuhan dalam mengendarai kendaraan roda 2. Nah, coba Bapak Ibu, antara A dan B ini, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang pertama, sepakatan kelas datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa, dan sesudah dan sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, yang B, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari kedua contoh ini, yang merupakan keyakinan kelas adalah B. Bisa saya sedikit memberikan penjelasan. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini merupakan artinya sebuah keyakinan bahwa guru dan murid itu harus saling menyayangi, harus saling menghargai. Sedangkan yang gambar di A, ini sebuah kesepakatan yang belum menjadi keyakinan kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Sering kita melakukan atau memberikan penghargaan kepada peserta didik kita atau kepada murid kita. Nah, yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu ternyata merupakan hukuman. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Nah, yang terakhir, penghargaan itu merusak hubungan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan ternyata tidak efektif dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Contohnya misal ada seorang siswa ketika dikasih penghargaan, baru mereka rajin belajar, disiplin, mau mengejar prestasi, itu pengaruhnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Yang selanjutnya, ketika seorang murid tidak diberikan penghargaan, maka dia akan uring-uringan, malas, tidak disiplin. Nah, ini merupakan sebuah hukuman sehingga murid tersebut akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Bisa jadi penghargaan yang kita berikan kepada seorang murid ini bersifat subjektif dan kurang objektif. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika kita memberikan penghargaan pada salah satu orang murid, bisa jadi memberikan kecemburuan sosial yang terjadi di sekolah maupun di lingkup kelas.
ini penghargaan yang bisa merusak hubungan antar teman, antar guru dengan murid, murid dengan guru. Nah, ini yang perlu kita pahami atau cermati. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yang sering kita lakukan mungkin pertama ketika ada seorang murid mengalami permasalahan, kita memberikan hukuman dengan menulis. Contohnya, mencatat 100 kali dalam suatu buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Atau menghukum mereka dengan mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali ketika terlambat sekolah. Atau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam atau sesuai dengan seragam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Nah, yang pertama mencatat merupakan hukuman, lari mengelilingi lapangan adalah merupakan hukuman, meminta murid untuk push up merupakan hukuman, sedangkan menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret merupakan konsekuensi dari suatu kesalahan. Membersihkan tumpahan air juga merupakan konsekuensi dari suatu kesalahan. Menyuruh murid tidak bersepatu seharian juga merupakan hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan ketika pelajaran PJOK merupakan sebuah konsekuensi. Bisa jadi seorang murid ketika terlambat, teman-teman yang lain sudah melakukan pemanasan, maka yang terlambat diberikan sebuah konsekuensi untuk melakukan pemanasan juga dengan berlari keliling lapangan. Nah, mari kita telah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sebelah kiri adalah hukuman, di sebelah kanan merupakan konsekuensi. Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplinan. Hukuman merupakan kepaksaan atau keterpaksaan, sedangkan konsekuensi merupakan stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan suatu kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi sebuah peraturan. Hukuman akan membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi anak akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang lingkaran yang paling tengah ini adalah survival atau bertahan hidup. Kebutuhan yang pertama manusia itu butuh kebebasan. Yang selanjutnya butuh kesenangan. Yang selanjutnya butuh cinta kasih atau diterima. Yang terakhir adalah memerlukan atau membutuhkan suatu penguasaan.
ini contoh kasus. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhannya kira-kira yang selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan murid yang diperlukan apa, Bapak Ibu? Nah, mungkin pada kasus yang ini butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh diterima. Yang ketiga, aku bosen, merasa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan? Nah, kebutuhan yang pada kasus ketiga ini adalah suatu penguasaan terhadap pengetahuan baru. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan yang diperlukan seorang murid adalah kebebasan. Kebebasan untuk menggambar sesuai dengan minat dan bakat yang diinginkannya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, ada motivasi. Motivasi yang pertama, guru berbuat. Guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Yang pertama ada identitas gagal. Kontrol dari luar. Menghindari hukuman. Penghukum. Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Akibatnya, pembuat merasa bersalah dengan cara berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Guru berkata, misalnya contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Atau dengan membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, hasilnya peserta didik akan memberontak, ketika dihukum akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Sedangkan ketika dibuat bersalah, seorang peserta didik akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ketika posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, ketika guru berposisi sebagai penghukum, maka murid berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ketika posisi kontrol guru sebagai seorang pembuat merasa bersalah, maka murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid, ketika guru berposisi sebagai penghukum, maka akan mengulangi kesalahan demi kesalahan. Sedangkan ketika guru berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, maka murid dipastikan merasa rendah diri dan kurang percaya diri. Nah, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Guru berposisi sebagai teman atau pemantau, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Misalnya, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Sebagai pemantau, kita guru mengingatkan terhadap aturan atau peraturan yang telah disepakati. Hasilnya, ketika guru berposisi sebagai teman, maka murid mengalami ketergantungan. Ketika sebagai pemantau, murid akan berusaha menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, ketika guru sebagai teman, maka
murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitas. Sedangkan ketika guru sebagai pemantau, murid akan meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di atas dunia berkualitas. Maka ketika guru sebagai teman, murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Nah, ketika kita memposisikan sebagai pemantau, beberapa banyak binatang yang saya harus peroleh. Berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, dampak pada murid ketika memposisikan sebagai teman, lemah, murid tidak mandiri, dan merasa ketergantungan. Ketika kita memposisikan sebagai seorang pemantau, maka murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya. Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ketika guru mengajukan perbuatan yang bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah. Hasilnya adalah memperbaiki atau menguatkan pribadi seorang murid. Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Inilah yang akan dikatakan seorang murid. Dampaknya, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, di manakah kita sudah memposisikan diri? Apakah sebagai seorang penghukum? Apakah sebagai seorang pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai seorang pemantau? Ataukah sebagai seorang manajer? Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Semoga Bapak Ibu bisa memposisikan sebagai manajer sehingga akan membuat murid kita menjadi selalu mengevaluasi diri dalam melakukan perbaikan. Kita ke nada suara. Nada yang apa yang disampaikan dari sebuah pesan. Kata-kata itu nilainya hanya 10%, nada baik tinggi maupun rendah itu di 35%, sedang non-verbal atau bahasa tubuh kita itu akan bernilai tinggi yaitu 55%. Kegiatan nada suara itu ketika memposisikan sebagai seorang penghukum, membuat orang lain merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Contoh kalimat yang sering kita lakukan atau sering kita ucapkan itu apa yang kamu mau? Apa yang sedang kamu kerjakan? Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Di mana ada waktu Anda sewaktu kami mengadakan lokakarya pada hari Selasa lalu? Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah suatu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Teori Gosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Yang keempat,
restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya, bukan memisahkan dari kelompoknya. Nah, dalam gambar segitiga ini kita bisa perhatikan segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan, stabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Ini yang perlu kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya, guru berkata, "Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Atau kita pasti yakin menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah." Atau kalimat yang bisa digunakan lainnya adalah, "Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah." Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh-contoh kalimat yang kita bisa gunakan untuk menstabilkan identitas murid kita ketika gagal atau berbuat salah, sehingga menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya, setiap kesalahan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima, fun, kesenangan, atau survival, bertahan hidup. Nah, kalimat yang bisa digunakan, yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap lain yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Keenam, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, kita juga bisa melakukan intervensi selama 30 detik. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ini bisa yang kita lakukan sebagai guru dalam mengintervensi si murid kita ketika telah melakukan kesalahan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Salam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.